Halo hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Delia Lestari. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Amin amin ya robbal alamin. Di video kali ini alhamdulillah aku tuh masih bisa share ya teman-teman. Ini tuh kegiatan aku di hari weekend. Jadi aku tuh lagi libur kerja ya teman-teman. Jadi ini tuh keseharian aku pada saat aku tuh libur weekend ya teman-teman. Jadi ini aku tuh ada beberes rumah ya sedikit gitu. Terus aku juga sambil urusin adenap gitu. Nah ini langsung aja ya teman-teman, ini aku tuh mau beresin kasur. Oh iya, by the way ngomong-ngomong ya teman-teman, ini aku tuh tidurnya itu di bagian ruang tengah ya teman-teman, ruang TV. Ini tuh kasurnya aku keluarkan dari ruang kamar gitu. Karena kenapa? Kemarin itu aku tuh pasang AC ya teman-teman, dan aku tuh pasang AC-nya tuh di bagian kamar gitu. Dan setelah aku rasa gitu ya tidur di kamar itu tuh, aku tidur sekitar sehari apa 2 hari gitu di dalam kamar, itu tuh merasa kedinginan ya teman-teman. Walaupun suhu AC-nya itu udah aku naikkan ya di suhu yang paling tinggi, itu tuh tetep ya teman-teman berasa dingin gitu. Entah kenapa ya teman-teman, aku tuh emang kurang begitu suka dingin, maksudnya nggak terlalu suka dingin gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalnya ini aku tuh nggak pasang AC, kasihan adek nap tuh ya teman-teman, nanti tuh takutnya tuh biang keringet, kepanasan gitu. Karena kalian tuh tahu sendiri, ini aku tuh tinggalnya di daerah Jakarta ya teman-teman. Di Jakarta itu cuacanya panas banget ya teman-teman. Kalau misalnya kalian tinggal di daerah Jakarta juga, kalian tuh pasti tahu ya teman-teman, panasnya Jakarta itu tuh kayak gimana. Nah jadi ya udah ya teman-teman, ini jadi tuh sementara aku, adek Enap dan suami aku tuh tidurnya di ruang tengah dulu, di ruang TV gitu. Nggak apa-apa ya teman-teman, nanti kalau misalnya aku sudah bisa menyesuaikan, udah bisa terbiasa gitu ya teman-teman, nanti kemungkinan aku bakal pindahkan lagi untuk kasurnya ke dalam kamar. Sebenarnya di tempat kerja aku juga tuh pakai AC ya teman-teman, tapi emang aku tuh nggak terlalu begitu bisa tahan dingin ya teman-teman, nggak terlalu kuat di dingin tuh kayak gitu ya teman-teman. Pokoknya lah ya udah, jadi ini nggak apa-apa, suami aku tuh ngalah aja, katanya udah kasurnya dipindah aja ke ruang tengah. Nah itu dia ya teman-teman, aku tuh udah selesai rapiin kamar. Nah itu adek Nap tuh lagi anteng ya teman-teman, dan ini waktunya aku tuh mau mandiin adek Nap. Sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih banyak ya teman-teman yang udah mau klik video aku ini. Aku ucapkan welcome to my YouTube channel buat yang baru gabung, dan welcome back buat yang sudah gabung di channel YouTube aku. Nah sebelum adek Nap itu dimandikan, ini aku tuh mau siapin dulu ya teman-teman untuk bak mandi dan air hangatnya gitu. Ini aku tuh tadi angetin air ya teman-teman buat mandinya adek Nap, dan terus ini aku tuh siapin juga untuk bak mandinya buat mandinya adek Nap gitu. Karena di sini tuh aku adek Nap mandi masih pakai air hangat ya teman-teman. Usia adek Nap tuh udah 6 bulan, tapi aku tetap mandiin pakai air hangat gitu. Karena itu ya teman-teman, aku tuh mau belajarin adek Nap mandi pakai air dingin itu tuh bertahap aja ya teman-teman. Nanti sedikit-sedikit aku kenalkan kepada air yang dingin gitu. Nah terus itu lanjut aja ya teman-teman, aku tuh lagi siapin dulu untuk perlengkapan adek Nap ya nanti pas setelah mandi. Jadi biar setelah mandi tuh adek Nap langsung aku gantikan pakai baju yang baru gitu. Dan ini aku juga mau lepas baju adek Nap ya teman-teman. Nah itu dia, adek Nap tuh seneng banget ya teman-teman. Dia tuh kalau mau mandi tuh dia tuh tahu banget kalau misalnya mau mandi itu dia tuh pasti kegirangan gitu ya teman-teman. Karena di sini tuh adek Nap tuh suka sekali ya teman-teman, kalau lagi mandi tuh dia tuh nggak pernah sama sekali nangis pada saat aku mandikan itu tuh, malah dia tuh keenakan dan dia tuh suka banget kalau misalnya mandi gitu tuh ya teman-teman. Nah buat anaknya teman-teman gimana nih, apakah ada yang sama kayak adek Nap itu tuh suka sekali kalau misalnya diajak mandi tuh? Boleh komen ya teman-teman di kolom komentar.
Dan terus lanjut aja ya teman-teman, ini aku tuh mau mandiin adek Enap, dan kalian tuh jangan salpok sama di kolong meja dapur aku ya teman-teman. Itu tuh emang masih banyak banget perintilan-perintilan atau barang-barang gitu. Aku tuh belum beli itu ya teman-teman, gorden penutup kolong dapur gitu. Jadi aku tuh udah masukkan ke keranjang, tapi aku tuh belum check out. Nanti deh ya aku bakalan check outin supaya buat nutupin aib-aib di kolong meja dapur aku. Gak apa-apa ya teman-teman, kalian tuh nggak usah fokus ke situnya, fokus aja liatin aku mandiin adek Enap. Nah itu dia ya teman-teman, kalian tuh bisa lihat sendiri adek Enap tuh kegirangan banget dan senang sekali kalau misalnya di acara mandi kayak gini tuh dia tuh nggak pernah nangis, malah dia tuh kadang ketawa-ketawa ngajakin aku bercanda gitu ya teman-teman. Dia tuh kegirangan gitu kalau misalnya lagi mandi tuh. Dan ini adek Enap tuh lagi pakai bak mandi portable ya teman-teman. Bener-bener ini tuh bak mandi yang paling the best ya teman-teman. Ini tuh bak mandi paling membantu banget bagi new mom yang kayak aku yang masih belum bisa mandiin adek Enap sendiri gitu, maksudnya digendong adek Enap sendiri gitu. Jadi bak mandi lipat portable ini tuh bener-bener sangat membantu dan memudahkan bagi new mom yang masih belum terlalu bisa memandikan bayi ya teman-teman, karena itu tuh didesain ada bantal bayinya gitu, jadi memudahkan kita dan membantu banget pada saat memandikan bayi. Selain itu untuk penyimpanannya pun menghemat ruang ya teman-teman, karena ini tuh bisa dilipat. Buat kalian yang mau samaan untuk bak mandinya, nanti bakalan aku cantumkan linknya di description box ya teman-teman. Pokoknya buat kalian yang lagi cari bak mandi yang memudahkan buat kita, ini tuh kalian harus pilih yang bak mandi portable lipat ini ya teman-teman, karena itu emang bener-bener kerasa banget manfaatnya di aku ya teman-teman. Pokoknya untuk bak mandi lipat portable ini tuh bener-bener recommend banget ya teman-teman. Nah itu langsung aja adek Enap tuh udah selesai mandinya ya teman-teman, dan ini aku mau langsung aja bajuin adek Enap gitu ya teman-teman. Nah dia tuh kedinginan gitu, kasihan. Jadi ya udah, ini aku tuh langsung aja selimutin dia pakai anduk gitu dan langsung aku elap-elap ya teman-teman. Nah buat teman-teman, gimana nih untuk kegiatannya hari ini? Kalian tuh melakukan apa aja, dan kegiatan apa aja yang kalian lakukan? Boleh komen ya teman-teman di kolom komentar. Nah ini tuh di hari weekend, ini tuh bener-bener hari yang aku tunggu-tunggu ya teman-teman, karena di hari weekend ini tuh aku tuh bisa me time bareng anak aku dan bareng suami aku. Dan seperti yang kalian lihat sendiri ya teman-teman, jadi ini tuh untuk susunan kegiatan aku di setiap kali aku weekend itu tuh seperti ini. Dan itu adek Enap tuh pakai diapers dari Makuku ya teman-teman. Ini tuh adek Enap tuh udah cocok banget pakai diapers Makuku. Adek Enap tuh udah pakai diapers dari newborn ya teman-teman. Jadi adek Enap tuh udah dipakein diapers, dan adek Enap tuh pakai diapers pagi malam nonstop ya teman-teman. Alhamdulillah adek Enap tuh nggak ada ruam sama sekali, karena bener-bener ya popok dari Makuku ini tuh bagus menurut aku, karena alhamdulillah adek Enap tuh cocok sama diapers merek Makuku ini tuh. Nah buat kalian yang mau samaan juga untuk diapersnya dari Makuku, nanti bakalan aku cantumkan linknya di description box ya teman-teman. Dan untuk semua perlengkapan skincare-nya adek Enap nanti bakalan aku cantumkan juga ya, dan kalian bisa langsung cek aja linknya di description box. Jujur sih ini tuh benar-benar pengalaman pertama aku ya teman-teman. Aku tuh urusin adek Enap berdua sama suami gitu, karena sebelumnya itu kemarin aku tuh masih dibantu dan masih diajarin sama ibu aku gitu, jadi neneknya adek Enap. Dan kemarin tuh neneknya adek Enap udah pulang kampung ya teman-teman ke Cirebon, karena di sana tuh ada abang Farhan yang mau sekolah gitu, jadi perlu ditemenin sama nenek gitu ya teman-teman. Nah it's okay, nggak apa-apa ya teman-teman, ini aku tuh sekalian belajar mandiri. Nah hidup setelah berumah tangga itu tuh harus mandiri ya teman-teman. Nah itu dia ya, adek Enap tuh udah rapi karena dia tuh udah selesai mandi, dan lanjut ini aku tuh mau langsung jemur pakaian adek Enap ya teman-teman. Tadi aku tuh udah cuci, tapi aku tuh nggak sempet videoin ya teman-teman pas nyucinya tadi, jadi ya udah ini aku videoin pas lagi jemur bajunya aja.
Nah, jadi aku tuh jemur baju di depan rumah gitu ya teman-teman. Ini kebetulan rumah aku tuh masuk ke dalam gang gitu, dan ini aku tuh rumahnya di paling ujung gang gitu. Jadi nggak ada yang lewat lagi ya teman-teman. Jadi ya udah, ini aku jemur aja di depan rumah aku gini, nggak apa-apa. Dan terus lanjut, setelah aku udah selesai jemur baju ada enap ini, aku tuh mau langsung aja sapu-sapu ya teman-teman. Ini aku tuh lagi nyapu-nyapu di bagian kamar. Nah itu dia ya teman-teman, untuk bagian kamar di tempat aku tuh ruangannya seperti itu. Dan karena kasurnya aku pindahkan ke bagian depan atau di ruang depan, di ruang TV, nah jadi untuk di kamarnya itu kosong ya teman-teman. Untuk kamar tuh isinya hanya lemari-lemarian saja gitu. Nah itu dia ya teman-teman, adek Nap tuh lagi digendong sama ayahnya, dan ini aku langsung aja buru-buru set untuk beres-beresnya punya gitu ya teman-teman. Mumpung anak aku tuh lagi anteng sama ayahnya, karena biasanya adek Nap itu tuh dia tuh maunya nempel terus sama akunya gitu ya teman-teman. Jadi kadang aku tuh mau beres-beresnya agak sedikit kesusahan gitu, karena adek Nap tuh maunya nempel-nempel dan deket-deket terus sama aku, dan mau ditemenin ngobrol gitu terus. Jadi ya udah, ini langsung aja aku sapu-sapu mumpung adek Napnya lagi sama ayahnya. Dan itu dia ya teman-teman, setelah punya anak ini tuh untuk beres-beres rumah atau melakukan pekerjaan yang lain itu tuh bener-bener harus sat-set ya teman-teman, kayak diburu-buru gitu. Dan pengen cepet buru-buru kelar, karena aku tuh takut adek Nap tuh nangis dan rewel ya teman-teman kalau misalnya lama-lama ditinggal beberes gini tuh. Dan ternyata benar saja itu tadi adek Nap tuh udah mulai rewel, dia tuh minta nen. Jadi aku tuh belum selesaiin pel lantainya, dia tuh udah nangis minta nen. Jadi ya udah, ini alhasil yang lanjutin pel lantainya itu suami aku ya teman-teman. Ya udah, segini dulu ya teman-teman untuk kegiatan aku di hari weekend ini. Makasih udah nonton video aku sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video dari aku. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.